Alhamdulillah berarti semuanya sehat dan semuanya bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, berarti semuanya hadir semua, tidak perlu absen lagi. Oke, ketua kelas silakan pimpin doanya sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Pimpin doa hanya di dalam hati karena kita semua sama-sama orang Muslim. Ya. Ketua kelas pimpin doanya di dalam hati. Silakan. Sekarang. Sebelum belajar baca doa dimulai. Sudah selesai kita berdoa, sudah cek kehadiran. Oke, materi kita ke minggu kemarin itu ada di iman kepada malaikat. Oke, untuk yang hari ini, kita masuk ke pengertian yang namanya ghibah dan tabayun. Oke, ghibah itu artinya mengunjing atau membicarakan kejelekan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apa yang termasuk aib? Kenapa ghibah dijelaskan namanya menggunjing? Karena apa? Kita sering, anak-anak zaman sekarang itu berghibah tidak secara langsung. Ya apa tidak? Ya. Karena apa? Sekarang anak-anak zaman sekarang ghibahnya ada di sosial media. Benar atau tidak? Nah, kalau dia secara langsung otomatis kawannya nanti emosi. Tapi kalau di sosial media dia masih nyingkap. Kenapa katanya masih menyingkap apa yang itu tadi dibicarakan tadi? Karena dia sosial media katanya orang lain yang menggibah kamu, bukan aku, mengunjing kamu, mengeluarkan kejelekan kamu, bukan aku. Karena di sosial media bisa dimanipulasi. Tapi kalau bergibah itu kita bergibah secara langsung, itu berarti orang itu dengar kita yang ngomong. Makanya gibah itu dilarang oleh agama Islam. Karena mengeluarkan kejelekan orang lain itu sama di dalam buku kita ada di dalam surat Al-Hujurat yang artinya mengunjing orang lain itu sama seperti kita memakan bangkai teman kita sendiri. Kenapa seperti itu? Kenapa dia bisa memakan daging temannya sendiri? Kenapa seperti itu dibilang seperti itu? Karena menggunjing orang, membicarakan teman, berarti mengeluarkan aibnya, berarti kita mengeluarkan sama seperti kita mengeluarkan aib kita sendiri. Itu ghibah. Sedangkan tabayun itu contoh ghibah. Itu ada contoh ghibah. Ghibah itu kan membicarakan kejelekan, mengunjing orang lain, membicarakan kekurangan orang lain. Itu contoh dari ghibah. Sedangkan tabayun itu kebalikan dari yang namanya ghibah. Ghibah dia mengunjing orang lain, membicarakan orang lain, sedangkan tabayun itu mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaan sesungguhnya. Dia nyari dulu permasalahannya tadi, tidak hanya mengunjing tadi. Dia nak tahu dulu siapa yang ngomongkannya, siapa yang istilahnya membicarakannya dari belakang, siapa yang membuat permasalahan itu, dia dicarinya dulu. Itu tabayun. Itulah kebalikan dari ghibah. Kalau ghibah tadi membicarakan orang lain, kalau tabayun dia mencari kejelasan apa yang informasi yang sudah dia dengar. Jadi dia kebalikan dari ghibah. Contoh tabayun itu yang pertama mengembalikan permasalahan kepada Allah. Berarti dia berserah diri kepada Allah melalui sholat. Yang kedua itu mempertanyakan atau berdiskusi dengan orang yang menjadi objek dalam masalah tersebut. Cari dulu siapa yang
makanya bertolak ke belakang karena tabayun itu yang baiknya, gibah itu yang jeleknya. Iya, kalau menggibah orang itu jelek atau bagus, Arya? Gibah jelek. Kalau tabayun kita mencari informasi itu biar bisa jelas, gimana? Kalau tabayun berarti mencari informasi lebih jelas. Kalau gibah berarti dia menggunjing orang lain, ngomong ke orang lain, itu gibah. Oke, selanjutnya itu manfaat dari kita tabayun itu membantu mengurangi penyebaran informasi palsu, menghindari fitnah, dan menciptakan hubungan kita yang lebih jujur dan akurat. Oke, itu manfaat dari tabayun. Berarti manfaat tabayun itu bagus dari gibah. Sedangkan perbedaan gibah dan tabayun, gibah adalah membicarakan kejelekan orang lain yang dilarang dalam Islam. Gibah itu dilarang oleh Islam, bukan diwajibkan untuk bergibah. Walaupun dia di sosial media masih dilarang, tidak harus dikerjakan. Nah, sedangkan yang namanya tabayun itu memverifikasi informasi dengan teliti untuk mencegah berita itu palsu. Palsu apa tidak itu dia dilihat. Oke, di situ ada tugas tentang masalah di buku itu ada yang namanya KPD untuk kita mencerna. Itu ada pantun romantik. Ada pantun romantik? Oke, coba yang baca yang pantun yang pertama. Ya, biar kita bisa mengartikan apa dari arti pantun itu. Pantun yang sebelah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.